Hello guys, kembali lagi bersama Dunia Dalam Berita. Berita kali ini, terkait tentang kepastian Rafale dan F-15 Eagle II yang ingin diakuisisi oleh Indonesia. Mari kita simak ulasannya berikut ini. Rafale dan F-15 Eagle II Indonesia dipastikan bakal segera datang. Keberadaan Rafale dan F-15 Eagle II bagi Indonesia bernilai strategis. Karena tambahan F-15 Eagle II dan Rafale untuk membentuk skadron tempur baru Indonesia. 36 unit Rafale dan 16 unit F-15 Eagle II, cukup membentuk 3 skadron tempur baru bagi Indonesia. Terlebih hadirnya kedua jet tempur baru tersebut, bisa membuat Indonesia menempatkan diri menjadi pemilik angkatan udara di level elit dunia. Khusus Rafale, Indonesia akan menjadi pengguna kesekian kalinya penempur Prancis. Mesir menjadi negara yang ketagihan membeli Rafale. 24 unit sudah mereka datangkan, dan sekarang, Kairo hendak menambah lagi 30 buah. Dassault Aviation selaku produsen Rafale, memberitahukan hal ini pada saat keterangan persnya. Kontrak untuk akuisisi 30 Rafale tambahan oleh Mesir untuk melengkapi angkatan udaranya mulai berlaku. Diumumkan pada tanggal 4 Mei tahun 2015, kontrak ini menyelesaikan akuisisi pertama dari 24 Rafale, ditandatangani pada tahun 2015, dan akan menambah jumlah Rafale yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Mesir menjadi 54, terbanyak kedua di dunia. Tulis pernyataan resmi Dassault Aviation melalui websitenya pada tanggal 15 November tahun 2021. Dalam konteks geopolitik yang menuntut, Mesir telah memilih Rafale untuk memastikan perannya sebagai pemain kunci di arena regional dan internasional, dalam kedaulatan penuh. Ini merupakan kehormatan bagi Dassault Aviation dan mitranya, yang berkomitmen penuh untuk memenuhi harapan pihak berwenang Mesir, kata Eric Trappier, Chief Executive Officer, Dassault Aviation. Sementara itu bagi Indonesia belum ada pergerakan signifikan. Bahkan jika Rafale dan F-15 Eagle II tak segera dibeli, harganya akan semakin mahal. Harga akuisisi pesawat tempur meningkat sekitar 9 hingga 11% per tahun, tergantung jenisnya, tulis Kasau Marsekal TNI Fajar Prasetyo dalam bukunya, Plan Bobcat. Ia mengungkapkan penyebab kenapa harga jet tempur semakin mahal. Sejumlah teknologi maju berkontribusi atas kemahalan biaya akuisisi tersebut. Hal ini dikarenakan kecepatan perkembangan teknologi meningkat pesat sepanjang waktu, ujar Fajar. Tapi Menteri Pertahanan, Menhan, Bapak Prabowo Subianto menjawab keraguan hal ini. Bapak Menhan Prabowo menjelaskan jika F-15 Eagle II akan datang sebelum tahun 2022. 6 dari F-15 harus tiba sebelum 2022, kata Menhan Prabowo seperti dikutip dari laman Asian Military Review. Dalam sambutannya yang ditulis di dalam buku Plan Bobcat pun demikian, di mana Menhan Prabowo sudah ditawari, Dassault Rafale dan juga F-15 Eagle II. Alhamdulillah, banyak negara sahabat yang mendukung diplomasi pertahanan saya, seperti Amerika Serikat yang menawari pesawat tempur yang baru diakuisisinya, yaitu F-15EX Eagle II. Dan Perancis dengan Dassault Rafale Transit 3 yang merupakan generasi terakhir pesawat tempur jenis ini, tulis Menhan Prabowo. Nah guys, bagaimanakah pendapat kalian tentang hal ini? Silakan berikan ulasannya di kolom komentar. Sementara itu jika kita melihat sejarah dan spesifikasi Rafale, cukup ngeri-ngeri sedap nih guys, untuk jenis pesawat tempur yang sama. Dilansir dari Wikipedia dan juga tukang somai yang mangkal dan nongkrong di depan rumah kalian sambil bawa-bawa HT. Dassault Rafale mendapat julukan sebagai Squall dalam bahasa Inggris, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia, yaitu jeritan atau hujan badai.
By the way, naik busway ngomong-ngomong, ini pesawat atau pawang hujan ya? Bisa datengin hujan badai segala. Maaf guys, keceplosan, prikitiu. Bercanda. Arti dari Squall itu sendiri bermakna sebagai pesawat tempur yang mendatangkan jeritan untuk musuh ataupun hujan badai untuk musuh. Jadi bukan pawang hujan ya guys. Dassault Rafale adalah pesawat tempur serbaguna generasi 4,5, bermesin 2, dan bersayap Delta asal Prancis yang dibuat oleh Dassault Aviation. Rafale sendiri dirancang sebagai pesawat yang berpangkalan di daratan maupun di kapal induk. Tipe Dassault Rafale sendiri, itu adalah sebagai pesawat tempur serbaguna, yang merupakan rancangan dari Aviance Marcel Dassault Breguet Aviation atau AMDBA, melakukan terbang perdana tanggal 4 Juli tahun 1986 dan diperkenalkan pada tanggal 4 Desember tahun 2000. Status Rafale sendiri, masih aktif sampai sekarang. Pengguna utamanya adalah Angkatan Udara dan Angkatan Laut Prancis. Dengan jumlah produksi pesawat tempur ini, sudah sebanyak 157 unit, sejak April tahun 2017. Biaya program untuk Dassault Rafale sendiri, sebesar 45,9 miliar euro. Untuk harga satuan Rafale versi B sendiri, itu sekitar 74 juta euro. Untuk versi Rafale C, 68,8 juta euro dan yang paling mahal adalah versi Rafale M yaitu sekitar 79 juta euro. Program pesawat Rafale terdiri dari 3 versi pesawat tempur mesin kembar multiperan, versi 1 tempat duduk Rafale C, versi 2 tempat duduk Rafale B dan versi Angkatan Laut untuk kapal induk adalah versi Rafale M. 3 versi pesawat tempur ini dilengkapi dengan mesin, sistem tempur dan navigasi sistem manajemen pesawat, dan sistem kontrol penerbangan yang sama. Mereka semua dapat melakukan semua tipe misi dari penyerangan daratan sampai superioritas udara. Untuk Rafale versi C, didesain sebagai pesawat tempur multiperan dengan 1 buah tempat duduk, dan menggunakan sistem navigasi dan persenjataan terintegrasi secara penuh. Memakai teknologi termutakhir yang mampu melakukan performa luar biasa pada target misi udara ke udara dan udara ke tanah permukaan jauh di belakang garis musuh. Sedang untuk Rafale versi B didesain sebagai pesawat 2 tempat duduk. Untuk kemampuan Rafale versi B itu sendiri, mempertahankan hampir seluruh kemampuan dan fitur Rafale C. Rafale B juga, mampu melakukan misi apapun dengan 1 pilot ataupun 2 awak yang terdiri 2 pilot atau 1 pilot dan 1 operator sistem senjata. Sedangkan Rafale versi M adalah versi kapal induk dengan kemampuan fitur yang sama dengan kedua versi lainnya. Perbedaannya hanya pada airframe yang disesuaikan dengan kebutuhan operasi di kapal induk. Sementara untuk spesifikasi F-15 Eagle II yang digadang-gadang sebagai pengganti F-5E Tiger II TNI Angkatan Udara memiliki kemampuan yang sedikit berbeda dari varian Eagle yang sudah digunakan Indonesia. Varian Eagle II pada awalnya bernama F-15X yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia, namun kini telah diberi nama F-15 Eagle II oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, AS. Angkatan Udara Amerika Serikat telah memesan 144 pesawat dengan opsi hingga 200 pesawat dengan nilai pengadaan maksimum $23 miliar sebagai program untuk menggantikan varian F-15CD yang sudah berusia rata-rata di atas 30 tahun. F-15 Eagle II telah mengalami serangkaian peningkatan yang signifikan seperti dalam pasif, active warning and survivability system electronic warfare system, A digital cockpit, the more advanced ADCP-2 mission computer from Honeywell, and fly-by-wire flight controls, jika dibandingkan dengan model F-15C Eagle maupun F-15S Strike Eagle. Sebagai catatan, sejak F-15 Eagle asli diperkenalkan, Angkatan Udara AS juga telah memperkenalkan F-15S Strike Eagle, dan semi-resmi Golden Eagle. Kelebihan lain jet tempur Eagle II ini adalah open architecture backbone.
yang memungkinkan pesawat diperbaharui dengan cepat termasuk menambah kemampuan baru tempurnya. F-15 Eagle II adalah jet tempur multiperan dengan lompatan generasi yang melampaui armada F-15 Angkatan Udara AS yang ada saat ini. Boleh dibilang F-15 Eagle II adalah Super Eagle variannya. So, itulah sedikit ulasan terkait tentang spesifikasi terkait Dassault Rafale dan F-15 Eagle II. Jadi bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan berikan ulasannya di kolom komentar. Nah guys, sekian dulu video dari Dunia Dalam Berita. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, agar channel ini terus berkembang dan tentunya memberikan berita yang bermanfaat untuk kalian semua. Nantikan video menarik lainnya dan see you next again.